Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Atifah Syaidah dengan NIM 230422124. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Program Pemerintah, Tantangan Strategi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia. Paper ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, MPA. Nah, mengapa kita perlu membicarakan nelayan? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer dan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Potensi lestari ikan kita bahkan mencapai 12,54 juta ton per tahun. Namun, ada paradoks yang menyedihkan di balik kekayaan itu. Nelayan yang menjadi ujung tombak sektor ini justru termasuk kelompok termiskin di Indonesia. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir mencapai 14 hingga 25%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,57%. Pendapatan nelayan tradisional pun hanya berkisar 1,2 hingga 1,8 juta per bulan. Nah, indeks pembangunan manusia wilayah pesisir juga lebih rendah, yakni 0,612 dibanding indeks pembangunan manusia nasional sebesar 0,705. Dari 2,5 juta nelayan, yang tercatat 1,6 juta diantaranya adalah nelayan kecil yang paling rentan. Di musim paceklik antara Desember hingga Februari, pendapatan mereka bisa anjlok hingga 60 sampai 70%. Dan yang lebih memprihatinkan, mereka hanya menikmati 20 hingga 30% dari harga jual akhir karena rantai pasok dikuasai tengkulak. Nah, dari kondisi tersebut, paper ini mencoba menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu pertama, bagaimana kondisi aktual dan permasalahan struktural yang dihadapi masyarakat nelayan Indonesia. Yang kedua, strategi pemberdayaan apa yang telah diterapkan. Dan yang ketiga, sejauh mana program-program seperti Kartu Kusuka, BPAN, KUR Nelayan, dan Kampung Nelayan Maju mampu menjawab kebutuhan nelayan di lapangan. Nah, adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, mendeskripsikan kemiskinan multidimensi nelayan, menganalisis strategi pemberdayaan dari perspektif administrasi negara, serta mengevaluasi implementasi program pemerintah berikut kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dan realitas lapangan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin meletakkan fondasi teoritisnya terlebih dahulu. Pemberdayaan masyarakat atau community empowerment adalah serangkaian upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah hidupnya sendiri. Menurut Anwar dan kawan-kawan tahun 2021, pendekatan ini jauh lebih berkelanjutan dibanding bantuan langsung karena menyasar transformasi kapasitas jangka panjang. Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang harus berjalan bersamaan. Dimensi ekonomi yaitu akses terhadap modal pasar dan teknologi. Dimensi sosial yaitu penguatan kapasitas dan jaringan komunitas. Serta dimensi politik yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kegagalan di salah satu dimensi saja akan membuat program tidak berdampak signifikan. Nah, kemudian dalam perspektif administrasi negara, negara berperan sebagai regulator dan fasilitator. Di Indonesia, peran ini diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dan model yang paling efektif menurut Hasanah dan Riyadi tahun 2022 adalah participatory governance yang mengintegrasikan kekuatan sumber daya negara dengan kearifan lokal dan partisipasi aktif komunitas.
Nah, selanjutnya yaitu eh, paper ini menggunakan metode studi literatur atau library research. Metode ini dipilih karena tujuan penulisannya bersifat konseptual dan analitis, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer di lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta penelitian dahulu yang relevan. Prosesnya mengikuti alur pencarian, pengumpulan, hingga rekonstruksi informasi untuk memahami fenomena secara komprehensif. Metode ini dinilai paling sesuai untuk mendukung analisis yang bersifat deskriptif dan evaluatif dalam kajian pemberdayaan masyarakat nelayan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kondisi nyata di lapangan. Dari sisi skala dan kerentanan, ada 2,5 juta nelayan terdaftar secara nasional dan 1,6 juta di antaranya adalah nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT. Kelompok ini paling terdampak perubahan iklim, di mana musim paceklik bisa berlangsung lebih dari 2 bulan dalam setahun. Dari sisi posisi tawar, nelayan kecil hanya menerima 20 hingga 30% dari harga jual akhir. Selebihnya dinikmati oleh tengkulak dan rantai distribusi yang panjang. Infrastruktur pendukung seperti cold storage dan tempat pelelangan ikan yang representatif pun masih sangat terbatas. Dari sisi akses modal, sebagian besar nelayan kecil tidak bankable, tidak punya agunan, dan tidak biasa dengan administrasi kredit formal. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga tinggi, sehingga hasil tangkap habis untuk membayar utang sebelum bisa diinvestasikan kembali ke usaha. Nah, kemudian, apa saja strategi yang relevan untuk memberdayakan nelayan? Yang pertama yaitu ada penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis, mulai dari navigasi, keselamatan melaut, hingga pengelolaan hasil tangkap bernilai tambah. Ini terbukti meningkatkan produktivitas dan pendapatan bila dijalankan konsisten sesuai kebutuhan lapangan. Yang kedua, penguatan kelembagaan melalui koperasi nelayan dan kelompok usaha bersama. Koperasi yang berjalan baik mampu memperkuat posisi tawar anggota dan membuka akses ke pembiayaan formal. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kepercayaan anggota. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi seperti Laut Nusantara yang dikembangkan bersama KKP memungkinkan nelayan mengakses informasi cuaca dan lokasi ikan secara real-time. Ini mengurangi risiko melaut dan meningkatkan hasil tangkap. Namun, kendala literasi digital dan jaringan di wilayah terpencil masih menjadi hambatan. Nah, yang terakhir ada integrasi kearifan lokal. Sistem seperti Panglima Laut di Aceh dan Sasi di Maluku terbukti mampu menjaga ekologi laut sekaligus mendistribusikan hasil tangkap secara lebih adil. Ini sejalan dengan prinsip participatory governance, yang mana yaitu komunitas sebagai mitra aktif, bukan sekedar penerima manfaat. Selanjutnya, kita masuk kepada evaluasi program-program pemerintah yang sudah berjalan. Yang pertama ada Kartu Kusuka, menjadi pintu akses layanan bagi nelayan dari subsidi BBM, asuransi, hingga kredit usaha. Hingga tahun 2022, lebih dari 1 juta nelayan telah terdaftar. Namun, masih banyak nelayan aktif yang belum masuk karena dokumen kependudukan tidak lengkap dan sosialisasi di desa pesisir masih sangat minim. Yang kedua ada BPAN atau Bantuan Premi Asuransi Nelayan, menanggung penuh premi asuransi jiwa, kecelakaan, dan cacat tetap bagi pemegang kartu Kusuka. Ini terobosan penting namun tingkat klaim yang berhasil diproses sangat rendah karena nelayan tidak paham prosedurnya. Cakupannya pun baru sekitar 600.000 dari 2,5 juta nelayan. Yang ketiga ada KUR Nelayan, yang menawarkan suku bunga 6% per tahun.
jauh lebih kompetitif dari pinjaman informal. Masalahnya, kredit ini cenderung mengalir ke nelayan menengah yang sudah relatif bankable, sementara nelayan kecil yang paling membutuhkan justru tetap sulit mengakses karena persyaratan agunan. Nah, yang terakhir ada Kalaju atau Kampung Nelayan Maju, merupakan program paling komprehensif karena mengintegrasikan infrastruktur, ekonomi, dan sosial dalam satu kawasan. Tantangan terbesarnya adalah keberlanjutan pasca program. Sebagian besar fasilitas bergantung pada anggaran DIPA tahunan tanpa exit strategi yang jelas. Nah, mengapa program-program tadi belum optimal? Ada dua faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu faktor penghambat. Secara struktural, terdapat tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam urusan kelautan dan perikanan pasca desentralisasi. Birokrasi juga tidak adaptif, persyaratan yang rumit dan jam pelayanan yang tidak sesuai jadwal melaut membuat nelayan malas mengakses program. Nah, secara kultural, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan nelayan menjadi hambatan dalam adopsi teknologi dan pemahaman hak-hak mereka sebagai penerima program. Jumlah penyuluh lapangan pun sangat terbatas. Namun, dari faktor pendukung, modal sosial masyarakat nelayan sesungguhnya sangat kuat. Tradisi gotong royong, solidaritas komunitas, kepercayaan terhadap tokoh lokal, hingga kearifan lokal yang teruji semuanya adalah aset berharga. Jika program pemerintah mampu mengintegrasikan potensi ini dengan sumber daya yang tersedia, peluang keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan akan lebih besar. Nah, sebagai penutup, yaitu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih menghadapi berbagai permasalahan multidimensi. Kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya posisi tawar, terbatasnya akses pemodalan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Berbagai program pemerintah seperti Kusuka, BPAN, KUR Nelayan, dan Kampung Nelayan Maju telah memberikan dukungan dalam aspek perlindungan sosial, pembiayaan, dan pembangunan kawasan pesisir. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa birokrasi yang kurang adaptif, keterbatasan penyuluh, rendahnya literasi, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan, memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif, serta mengintegrasikan kearifan lokal dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pemberdayaan nelayan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Nah, setelah berakhirnya saya membaca kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.